Halo, Halo, dengerin kita ya. Kita ngulik asyik. bareng Kasmik. Halo semuanya, selamat datang di Kasmik. Lama ya kita nggak berjumpa nih sama Kasmik. Spesial di bulan ini, kita datang lagi untuk sharing dan menyampaikan pendapat kita. Sesuai sama peringatan yang ada pada hari ini, tanggal 15 September, ini merupakan Hari Demokrasi Internasional. Sebagai seorang mahasiswa, kita tuh selalu digadang-gadang sebagai agen perubahan, future leaders, dan istilah memberi harapan masa depan lainnya. Tapi, apakah manusia akan berkembang tanpa adanya pengetahuan dan peka terhadap lingkungan sekitarnya? Apabila kita melihat dari apa yang telah dilakukan mendahulu, mereka tidak semerta mendapatkan apa yang mereka inginkan secara langsung dan instan. Mereka tidak hanya terliterasi dan terdidik formal dengan baik saja, namun juga awas melihat realitas sosial yang mampu membuka mata mereka lebih jelas, sehingga mampu memunculkan pandangan dan juga hal baru yang mereka impikan. Di sini demokrasi menjadi hal yang penting yang perlu kita pahami bersama. Banyaknya orang yang belum melek demokrasi menjadikan beberapa oknum menyalahgunakan kata-kata dan pembahasan yang ada di dalam demokrasi sendiri. Jadi kali ini kita akan memberikan hal baru untuk kalian untuk semakin memahami apakah demokrasi itu. Di sini udah ada nih Kak Akmal Hakam Hamadi, Ketua Komika Kabinet Sinergi tahun 2018 kemarin. Halo Via, Halo Kak Akmal. aku setuju banget tadi apa yang diomongin Via mengenai demokrasi dan juga pentingnya kita buat paham dan mengerti mengenai nilai-nilai demokrasi ini. Nah, tapi aku diundang di sini bukan karena aku pakar ataupun ahli atau orang yang sangat punya pengetahuan tentang demokrasi, enggak. Tapi kita di sini sama-sama belajar aja kayak gitu. Dan apa yang aku share di sini nanti adalah hal-hal yang aku pelajari. Oke, jadi kita sama-sama sharing ya Kak. Sebenarnya aku tuh kalau kita ngomongin demokrasi, sebenarnya demokrasi ini kan dimulai ya dari kata-kata demos yang berarti rakyat dan kratos tuh berarti pemerintahan. Demos kratos tuh artinya pemerintahan dari rakyat. Nah, kalau Kak Akmal sendiri memahami demokrasi dan juga kayak sejarah demokrasi itu seperti apa sih? Seperti yang dibilang Via tadi ya, demos dan kratos itu sendiri adalah dari bahasa Yunani. Demokrasi ini ya awalnya terbentuk atau pertama kali ditemukan tertulis itu di Yunani, tepatnya di Athena, salah satu kota yang ada di Yunani. Sebelum ada kata demokrasi, itu dulu di literatur Yunani disebutnya demokrasia. Demokrasi yang ada di Athena ini dia menyerahkan seluruh keputusannya kepada warga Athena. Mereka berkumpul di setiap minggu, ada majelis umum namanya. Mereka di situ berdiskusi, berdebat, dan memberikan suaranya langsung untuk menentukan kebijakan-kebijakan negara seperti pajak, perang, fasilitas publik, dan agama. Sebenarnya yang menerapkan demokrasi ini nggak hanya di Athena, tapi juga kota-kota lain di sekitar Athena, tapi semua berada di Yunani. Tapi demokrasi yang paling maju adalah yang ada di Athena saat itu. Tapi yang terjadi adalah yang di Athena, orang-orang yang mempunyai hak untuk merasakan demokrasi, berkumpul, menyuarakan suara, menjadi pejabat pemerintah, ini hanyalah kaum pria saja. Perempuan nggak boleh, budak nggak boleh gitu. Jadi dia kehilangan esensi dari demokrasi itu sendiri. Dari kata demos saja udah kehilangan gitu. Berikutnya demokrasi ini kalau kata Plato dia jauh dari kata kebenaran. Kita bisa lihat dari cerita kematian dari Socrates. Socrates ini dia adalah seorang filosof. Dia kritis untuk mencari kebenaran. Dia itu membenci pandangan-pandangan pragmatisme, dan dia sering berjalan-jalan di kota Athena untuk mengecek kebenaran yang diyakini oleh warga-warga Athena. Namun gara-gara dia sering bertanya kepada orang-orang ini, Socrates ini dinilai sebagai pembuat onar dan dianggap sesat bagi sebagian besar warga Athena. Oleh karenanya Socrates diadili dengan cara demokratis, yaitu ratusan orang datang di majelis umum melakukan voting apakah Socrates akan dihukum mati atau tidak, dan hasilnya adalah Socrates dihukum mati.
Misal kita ada di kapal, apakah seluruh kru ini punya hak buat memimpin kapal itu? Atau hanya orang-orang yang berpendidikan mengenai urusan laut dan kapal yang punya hak untuk memimpin kapal tersebut? Dan kenapa rakyat yang nggak punya kemampuan tentang laut dan kapal punya hak dan boleh untuk memimpin? Itu prinsipnya Socrates. Dan juga Plato meneruskan hal itu. Dia mengatakan bahwasanya demokrasi nggak bisa berjalan sendirian. Perlu adanya orang-orang, sekelompok kecil yang dari masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, pengetahuan mengenai bidangnya untuk memimpin negara ini. Nah, tadi kan kita udah ngomong itu Kak, dari dari negara asalnya demokrasi ini. Nah, jadi kalau misal demokrasi sendiri, kan seperti kita tahu itu udah tersebar di seluruh dunia. Gimana caranya demokrasi ini sampai di Indonesia? Karena tahu sendiri dulu kan Indonesia mengalami penjajahan dan lain-lain. Di mana demokrasi bisa muncul di Indonesia? Demokrasi hadir berkat para pendiri-pendiri bangsa yang memasukkan nilai-nilai demokrasi setiap revolusi yang terjadi di Indonesia. Berarti itu nggak lepas dari pelajar dan juga bapak bangsa yang mereka tuh belajar mungkin dari luar gitu ya Kak? Jadi demokrasi ini mereka muncul berkat para pelajar yang belajar di luar negeri. Mereka istilahnya mencuri ilmu mengenai demokrasi. Karena para penjajah, para kaum imperialis ini, mereka nggak akan ngebagi pengetahuan mengenai demokrasi ini atau pengetahuan mengenai kebebasan manusia, kebebasan mereka untuk bersuara, kebebasan mereka untuk bertindak. Nah, Muhammad Hatta, dia merasakan juga pentimpangan ini. Apa yang ada di luar negeri, dan apa yang ada di tanah tercintanya. Muhammad Hatta, ia mendapat hak-haknya, meskipun ia bukan warga asli tanah saat dia belajar di luar negeri. Namun ia mendapatkan hak-haknya. Bahkan Muhammad Hatta ini, dia pernah untuk melakukan pembelaan di pengadilan atas penjajahan Indonesia. Dia diberikan suara di sana. Dia boleh bersuara di sana dan mengkritik imperialisme yang terjadi di Indonesia. Oke, jadi tuh istilahnya mereka tuh walaupun Muhammad Hatta ini orang Indonesia, tapi ternyata mereka tuh berbicara di depan umumnya orang luar sana itu tuh lebih dihargai gitu ya Kak, daripada dia tuh berbicara tentang Indonesia di Indonesia sendiri gitu kan. Padahal negaranya sama-sama Belanda. Iya benar. Muhammad Hatta belajar di Belanda dihargai karena mereka memegang teguh nilai demokrasi. Di tanah air tercinta, Muhammad Hatta melakukan suara juga, tapi malah direpresi oleh Belanda. Padahal seharusnya mereka tetap memegang demokrasi. Bapak-bapak pendiri bangsa kita, dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini adalah Perdana Menteri pertama di Indonesia. Mereka memiliki pandangan-pandangan demokrasi yang berbeda-beda. Dan pandangan-pandangan yang berbeda ini yang membuat demokrasi di Indonesia berjalan secara dinamis dan beberapa kali berubah bentuk. Namun core-nya masih demokrasi. Kita pernah menjalani 3 tipe demokrasi, parlementer, terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Sebenarnya tuh kayak demokrasi ini nggak hanya demokrasi seperti yang ada di Amerika Serikat atau di Korea Utara yang notabene mereka tuh liberal atau yang komunis gitu ya Kak, tapi ternyata pada perkembangannya mereka itu berkembang mengikuti pemikiran-pemikiran orang yang ada di dalam negara tertentu. Dan pada akhirnya di Indonesia ini nantinya kan udah tuh Kak mengalami perubahan model demokrasi dari tahun 45 sampai waktu Soekarno kan. Tapi kedepannya ini apakah demokrasi di Indonesia akan mengikuti perkembangan zaman? Menurut saya ya, sistem demokrasi di Indonesia ini tidak akan berubah kalau kita sebagai masyarakat ataupun tokoh-tokoh politik di dalamnya nanti belum bisa menerima kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi. Kita perlu tahu bahwasanya demokrasi ini bukanlah hal yang suci atau pasti benar kayak gitu, enggak. Di dalamnya banyak sekali kesalahan, bahkan bisa mendorong kesalahan itu sendiri. Dan saat ini demokrasi itu masih menjadi sistem pemerintahan yang terbaik di negara-negara maju, di negara-negara Eropa, di negara-negara Asia.
Demokrasi masih menjadi sistem pemerintahan yang banyak sekali dipakai dan bagi mereka yang paling terbaik dan tidak mengalami pasang surut. Kita menuju ke topik yang lumayan ini nih sama tema. Jadi dengan keadaan yang Indonesia seperti ini nih, seperti adanya pembatasan kebebasan berpendapat, beberapa organisasi dan masyarakatnya, bahkan beberapa bentuk kayak Kak Akmal tadi bilang bahwasanya ada represi gitu kan dari awal Muhammad Hatta aja sudah ada gitu kan. Nah, sebenarnya benar nggak sih Kak, sampai hari ini tuh kita masih mengalami gitu resesi atau pelemahan demokrasi di Indonesia? Jadi sebenarnya nggak cuma ada di Indonesia ya, di negara-negara lain saat ini juga ngalamin istilahnya democratic backsliding atau pelemahan demokrasi. Hal ini kita bisa lihat ya akhir-akhir ini. Yang pertama adalah masyarakat tidak dihadirkan pada pembuatan undang-undang. Jadi seringkali adanya rencana undang-undang ataupun rancangan undang-undang itu nggak sampai ke tangan masyarakat, nggak sampai ke mata masyarakat kayak gitu. Padahal undang-undang itu adalah mengatur jalannya masyarakat. Yang kena imbasnya adalah masyarakat. Kedua adalah penolakan masyarakat, contohnya di Omnibus Law, di RUU Omnibus Law, yang sampai saat ini masih terus berjalan. Rancangan undang-undang yang sudah sampai ke tangan masyarakat dan tahu itu problematik, masyarakat menolak akan hal itu. Dan banyak sekali masyarakat yang menolak. Namun sampai sekarang, RUU Omnibus Law ini masih aja berjalan. Ini bisa berbahaya bagi demokrasi. Misal kayak gini terus, undang-undang bisa terus saja direncanakan tanpa melihat penolakan masyarakat. Yang ketiga adalah dorongan masyarakat untuk segera disahkannya undang-undang, contohnya RUU PKS, namun nggak kunjung dipenuhi. RUU PKS ini sudah direncanakan dari tahun 2016, didorong terus oleh fraksi-fraksi dan juga masyarakat, namun tidak kunjung disahkan. Kita tahu bahwasanya kebutuhan akan undang-undang PKS ini sangat dibutuhkan untuk perlindungan korban-korban kekerasan seksual dan juga untuk mencegah kekerasan seksual terjadi. Dorongan masyarakat agar mereka bisa aman itu tidak digubris oleh pemerintah. Terus ditunda sampai di tahun 2020. Ini berbahaya. Berikutnya adalah represi media. Contohnya Tempo dan Tirto beberapa minggu kemarin mengalami peretasan atas pembahasannya mengenai vaksin corona. Meskipun ini bukan di tangan kanan langsung pemerintah, meskipun ini bukan tunjukan pemerintah, hanya orang-orang tertentu saja, misal yang tidak setuju akan berita ini sudah termasuk dalam represi pers. Media harusnya bisa menyampaikan apapun asal itu benar. Kemudian berikutnya adalah pelibatan buzzer untuk merepresi gelombang kritik pemerintah. Beberapa bulan lalu kita melihat banyaknya kritikan masyarakat terhadap PLN sampai naik tagar untuk bahwasanya PLN seperti ini. Nah, namun beberapa hari berikutnya muncul tagar yang lebih positif untuk membela PLN. Ini adalah bentuk menutupi gelombang kritik. Kita tahu banyak masyarakat yang resah akan hal ini, menyuarakannya di sosial media. Banyak masyarakat yang lain merasakan keresahan yang sama. Namun bukannya diselesaikan masalahnya, malah menutupi kritik ini, keresahan masyarakat ini dengan gelombang baru yang malah mendukung gitu ya. Betul banget, gelombang baru yang menutup kritik-kritik dari masyarakat ini. Yang penting PLN kelihatan baik, tapi faktanya bahwasanya masih banyak kekurangan di PLN, nggak dijadikan topik pembicaraan. Benar banget sih Kak, kalau kita lihat sekarang ini kayak kenapa ya malah sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan sama penguasa gitu, atau bukan penguasa ya, mungkin penguasa ekonomi maupun penguasa politik, itu malah mereka yang buru-buru buat ngesahin gitu. Dan sedangkan kebutuhan yang memang dibutuhkan sama si masyarakat tuh kenapa malah diabaikan, seperti RUU PKS dan RUU KPK dan RUU lain yang mana itu tuh krusial banget gitu kan buat kita. Dan terus tadi kan ngomongin udah banyak banget permasalahan di Indonesia nih Kak. Jadi sebenarnya untuk mengukur resesi atau pelemahan ini tuh kita tolak ukurnya yang paling jelas tuh pakai apa sih Kak gitu? Nah, ada atau enggaknya resesi atau pelemahan demokrasi ini
kita bisa lihat dari pilar demokrasi ya, di parlemen atau legislatif, di peradilan atau yudikatif, dan juga pres atau watchdog. Nah, kita bisa lihat di parlemen saat ini ya, ketua DPR RI kita sekarang diketuai oleh orang yang memiliki background partai politik yang sama dengan presiden kita. Walau di DPR RI sendiri ini tidak diperlihatkan secara eksplisit mana partai yang pendukung dan mana partai yang oposisi, tapi kita bisa lihat bahwasanya komposisi antara pendukung dan juga oposisi ini terlalu jauh, dan ini punya potensi bahaya karena suara oposisi yang terlalu kecil, maka permintaan dari presiden ataupun permintaan dari DPR sendiri ini bisa berjalan terlalu mulus. Oposisi nggak punya kekuatan buat mengkritisi check and balance mengenai aturan-aturan yang diajukan oleh presiden maupun dari DPR RI. Mungkin dia bisa semena-mena gitu ya Kak jadinya. Benar. Atau malah karena tuh memang nggak didukung dan dukungannya tuh nggak adil gitu kan. Jadi DPR RI sendiri, orang-orang yang mendukung presiden, istilahnya orang-orang yang di sayap A, ini bisa benar kata dia semena-mena dan bisa mulus gitu aja nanti aturannya, karena nggak ada yang menghalangin ataupun nggak ada yang mengkritisi, nggak ada yang check and balance sayap B. Ini bisa bahaya. Nah, berikutnya adalah sistem peradilan atau penegakan hukum di Indonesia ya. Kita bisa lihat bahwasanya penegakan hukum Indonesia sendiri masih sangat bermasalah. Penegakan hukum kita masih bersifat reaktif, tumpul di sebelah, dan itu sudah seperti hal normal. Kita kayak udah merasa, oh ya normal polisi kayak gini, oh normal peradilan kayak gini, oh normal bahwasanya yang dihukum itu adalah orang yang nggak punya duit, oh normal bahwasanya orang yang punya duit hukumannya bisa direndahkan. Kita sudah menormalisasi pelanggaran hukum. Benar. Indonesia bisa jauh nanti dari istilahnya negara hukum. Orang kita sudah menormalkan bahwasanya, oh ya Indonesia peradilannya sudah bermasalah. Kita perlu mengkritisi hal ini. Tidak boleh hal ini terus terjadi. Kita nggak boleh membiasakan, menormalkan penegakan hukum yang bermasalah. Berikutnya, pres ini di Indonesia seringkali direpresi ya. Dari adanya penangkapan jurnalis, tadi di atas ada peretasan, media, ini sangat berbahaya. Membungkam kebebasan berpendapat, membungkam kebebasan pres. Ini bisa berujung ada pemerintahan yang tidak demokratis lagi. Bisa aja nanti, yang nggak memberitakan berita yang benarnya tanda kutip adalah menurut pemerintah, nanti bisa dipenjara. Oh jadi gitu ya Kak, ternyata kayak resesi demokrasi ini tolak ukurnya adalah hal-hal yang tadi Kakak ungkapkan. Nah, terus sebenarnya resesi ini sudah terjadi sejak kapan sih Kak? Kalau ditanya sejak kapan ya, kita nggak bisa menggarisbawahi bahwasanya Indonesia sejak tahun ini, tahun tertentu gitu, atau sejak presiden tertentu, itu nggak bisa. Karena hal ini terjadi, kemungkinan adalah terjadi secara periodik. Tiap presiden bisa terjadi, tiap pemimpinan bisa terjadi. Kita nggak bisa bilang pelemahan demokrasi sejak tahun X, karena pelemahan demokrasi ini sudah terjadi di masa kepresidenan Soekarno saat dia melakukan demokrasi terpimpin. Itu sudah bentuk dari pelemahan demokrasi. Namun seperti hal yang kita tahu, bahwasanya demokrasi di Indonesia ini mempunyai titik terlemah pada periode era Orde Baru. Tapi itu ternyata sampai sekarang pun ya memang ada fasenya gitu ya. Ada fasenya mereka tuh di atas dan pada akhirnya ada fase juga mereka tuh sedikit demi sedikit tuh turun menurun gitu ya Kak. Benar. Dengan adanya sifat yang periodik ini nih Kak. Jadi itu sebenarnya proses yang dilalui itu pasti cukup panjang dong, dan pasti itu memiliki dampak. Nah sebenarnya dampak apa aja yang terjadi apabila resesi demokrasi ini terus terjadi dan mungkin nggak ditangani. Nah terus gimana sih usaha agar demokrasi di Indonesia ini dapat terus berjalan dengan sebagaimana semestinya? Kalau terjadi terus menerus ya, ekstrimnya negeri ini, Indonesia nanti bisa berubah jadi kayak Venezuela ataupun Korea Utara, di mana pemimpinnya yang otoriter, kemudian memimpin negara secara bertahun-tahun, kebijakan politik dirumuskan hanya untuk kepentingan aristokrat dan oligrat gitu, bukan atas nama rakyat lagi. Tidak adanya kritik terhadap pemerintahan, karena kalau kita mengkritik nanti bisa dihukum, dipenjara. Kemudian sistem satu partai di mana pemerintahan nggak ada lagi oposisi, dan sistem peradilan yang tidak adil ke semua pihak, hanya menguntungkan orang-orang yang berduit, hanya menguntungkan aristokrat
yang punya jabatan tinggi. Dan media nggak boleh kali-kali mengkritik ataupun melihat buruknya pemerintah. Namun dari menuju ekstrim itu sendiri, proses menuju titik ekstrim itu sudah merupakan keadaan yang membahayakan dan bisa merugikan masyarakat itu. Suara dari masyarakat nggak lagi dengar, kemudian pemerintah secara hukum, secara tertulis itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan orang dan kita nggak bisa ngapa-ngapain karena itu adalah secara hukum. Jadi itu seperti yang sudah aku sebutkan di awal tadi, bahwasanya mahasiswa ini memiliki kayak menjadi sumber harapan bagi orang-orang Indonesia, terutama yang kayak peduli gitu kan sama Indonesia ini. Mereka tuh selalu berharap sama yang namanya mahasiswa. Mahasiswa ini seperti yang kakak tahu, mungkin mereka tuh lebih matang secara pemikiran dan secara intelektualitasnya. Nah, ngomongin soal demokrasi ini, berarti kita tuh memiliki peran dong Kak dalam usaha untuk mengembangkan demokrasi lebih baik lagi. Nah, kenapa sih mahasiswa dan mereka tuh punya model apa nih Kak untuk bergerak membantu Indonesia saat ini? Mahasiswa ini memiliki tanggung jawab moral sebagai pelaku entitas yang terdidik dan sebagai ujung tombak perubahan untuk memiliki kepedulian sosial yang menciptakan kesadaran akan keadaan Indonesia saat ini. Mahasiswa ini juga sebagai pemuda yang masih punya prinsip idealis di atas pragmatisme, perlu ngelakuin aksi-aksi kritis terhadap pemerintahan, baik bisa pakai konsolidasi, diskusi, edukasi, sampai ke demonstrasi buat menyadarkan teman-teman mahasiswa sendiri, karena banyak teman-teman yang acuh akan isu ini, buat ikut bergerak dan nyadarin masyarakat bahwasanya Indonesia ini nggak baik-baik saja. Pelemahan demokrasi ini nggak ternormalisasi. Setuju sih. Dan sebenarnya kayak mahasiswa ini mereka tuh bisa loh dengan cara tidak perlu melakukan suatu hal yang fisik gitu, tapi mereka bisa kayak mungkin membaca terus menyalurkan pikiran mereka dengan menulis, karena tuh kadang kayak menulis itu menjadi suatu yang memang lebih menohok gitu kan daripada kata-kata gitu, dan mungkin itu malah menjadi suatu pendidikan tersendiri gitu bagi orang-orang tertentu. Semoga yang kita sampaikan tadi itu kayak membantu teman-teman semua untuk tahu demokrasi itu asalnya seperti apa, dan kalian tuh bisa melakukan apa untuk membantu demokrasi di Indonesia hari ini. Nah, yang untuk terakhiran nih Kak, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan untuk teman-teman yang lagi dengerin Kesmik kali ini, terutama sebagai mahasiswa yang digadang-gadang sebagai orang yang peduli dan seharusnya menjadi orang yang membantu membangkitkan Indonesia? Seringkali kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, teriak-teriak buat ayo jaga demokrasi. Tapi dari kita sendiri itu nggak nerapin nilai-nilai demokrasi. Kita perlu mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi, menghargai pendapat orang lain, mengikut sertakan orang lain dalam memutuskan sesuatu kayak gitu. Nah, kita perlu menerapkan itu dari tingkat mikro sampai tingkat makro. Kita sama-sama belajar mengenai demokrasi. Jangan sampai demokrasi jadi isu elit aja. Kita, mahasiswa, sebagai generasi penerus, perlu mawas akan isu ini. Kita pelajari, kita bersuara, kita sama-sama jaga demokrasi di Indonesia. Betul, jadi juga kita harus mempertanggungjawabkan juga gitu suatu hal yang kita lakukan untuk demokrasi hari ini gitu teman-teman. Nah, jadi setelah kita ngomong-ngomong sama Kak Akmal hari ini, mungkin cukup sekian yang bisa kita kasih sama kalian hari ini. Terima kasih Kak Akmal. Terima kasih Via, terima kasih teman-teman komik, terima kasih yang sudah mendengarkan kita hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan kita sama-sama belajar. Nah, jadi aku tadi menyimpulkan dari Kak Akmal bahwasanya di sini kalian sebagai mahasiswa nih, kalian harus paham bahwasanya demokrasi itu apa, dan jangan asal ngomong teriak demokrasi tapi tidak bisa menerapkan dengan baik. Dan aku merangkum sedikit bahwasanya demokrasi ini adalah sebuah kekuatan dari rakyat atau people power. Dalam artian warga negara diizinkan untuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan negara, sehingga suatu negara memerlukan rakyatnya agar demokrasi dapat berjalan dengan sebagaimana semestinya. Terima kasih teman-teman sudah ngedengerin Kesmik edisi bulan September ini, di mana kita lagi membahas tentang demokrasi, karena tanggal 15 September seperti kalian tahu ada Hari Demokrasi Internasional. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan.